kalau aku sih kalau misalnya ada buku non fiksi yang misalnya kalian suatu saat bikin perjalanan dan difilmkan itu, pesan dari aku sih ini ya, jagalah branding kalian gitu loh. Brainstorming bareng gitu. Dan yang terpenting jangan sampai branding kalian turun gara-gara filmnya gitu. Ketika kita mempunyai hobi yang bisa menghasilkan uang, itu menurutku pekerjaan yang sangat ideal gitu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung kembali di acara Belajar dari Bintang persembahan KBMF. Dan hari ini, gue girang banget ya. Hari ini tamu kita spesial ya. Ini bintangnya pokoknya paling shiny nih ya di antara penulis perjalanan ya, penulis buku perjalanan, Trinity Traveler. Udah gabung kan ya, Trinity? Sudah ada. Oke, lo lagi di mana nih? Maldives nih? Enggak, ini di Derawan loh, Indonesia. Derawan keren tuh kan, makanya jangan salah ya, Indonesia tuh wisatanya nggak kalah ya. Oke, Trinity, terima kasih sudah bersedia berbagi ilmu ya, nih buat teman-teman yang selama ini misalnya suka menulis ya, tapi belum melirik ya, tulisan-tulisan perjalanan, who knows ya, habis acara malam ini tersengat nih ya setelah dengar obrolan ya dengan Trinity Traveler. Dan buat teman-teman lain yang misalnya selama ini jalan-jalannya rajin gitu ya, tapi nggak jadi tulisan sama sekali ya Trinity ya, barangkali bisa mulai mempertimbangkan kenapa sih kita harus memindahkan nih ya pengalaman, kenangan dari perjalanan ke tulisan. Oke, Trinity, lo nulis dulu, traveling dulu, jadi wartawan dulu? Jadi dari kecil itu, menyapa dulu dong, halo semuanya. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Menjawab pertanyaannya Asma tadi. Jadi kalau aku sih kerjanya awalnya gimana ya? Jalan-jalan dulu kali ya. Jalan-jalan dulu baru nulis. Tapi memang dari kecil sih. Jadi memang keluarga memang tukang jalan-jalan dan memang suka baca, suka nulis gitu kan. Jadi pindah-pindah juga? Ke bawah-bawah. Jadi jalan-jalan dulu terus nulis, nggak pernah jadi wartawan, malah setelah punya blog dan sebagainya pernah jadi editor in chief sebuah majalah, ya itu aja sih. Oke, berarti Wiki tuh wartawan independen tuh maksudnya mungkin ini ya, kontributor ya maksudnya? Kontributor, kalau kontributor udah lama, dari mulai zaman SMA udah jadi kontributor majalah-majalah kayak dulu kan zaman majalah Hai, Gadis, Mode, Femina gitu-gitu. Oke, tapi kalau kenapa sih menurut lo enaknya? Enaknya dulu deh. Enaknya jalan-jalan apa? Enaknya nulis apa? Kalau jalan-jalan kayaknya nggak ada yang nggak enak ya. Enak aja kecuali duitnya pepet. Jalan-jalan itu enaknya ya menurutku sih nggak ada mudaratnya ya, bermanfaat terus gitu. Memang banyak nambah, yang jelas wawasan dan pengetahuan bertambah. Terus juga udah gitu ya enak aja gitu, kita bisa mendapat pengalaman baru dan banyak gitu kan. Jadi kita merasa udah nggak kayak katak dalam tempurung gitu kan. Wah ternyata di luar sana berbeda sama kita gitu dan sebagainya. Jadi menarik sih. Kalau menulis itu enaknya ya kalau udah hobi jadinya ya gimana ya, setiap hari jadi nulis gitu. Apalagi kalau udah jadi pekerjaan full time ya. Nggak enaknya kalau misalnya dikejar-kejar deadline gitu aja. Dan ini ya teman-teman ya, Asma termasuk yang Asma kira nggak Asma doang ya, Trinity juga pasti ya percaya bahwa ada dua hal yang kalau kita mengeluarkan uang tapi kita menjadi lebih kaya. Satu membeli buku, yang kedua traveling. Setuju kan? Setuju ya. Nah kalau travelingnya, benar nggak sih kalau di Wiki itu katanya 89 negara? Ini udah suhu banget ya. Gue jadi nggak tahu. Sebenarnya belum update itu, harusnya 93. Aduh ya, 93 negara, Masya Allah. Yang terakhir itu apa tuh yang terakhir? Yang terbaru, teranyar? Terakhir itu kemana ya? Oh waktu itu ke Azerbaijan, Georgia, sama Armenia.
Oke, lu makin sulit dikejar. Sama apa? Pakistan mungkin yang terakhir juga. Pakistan terakhir ya. Oke, Trinity, bedanya jalan-jalan lo kira-kira nih gitu ya, dengan misalnya jalan-jalannya orang lain tuh apa? Apa sih yang lo cari kalau traveling? Nah, kalau gue itu bedanya kalau jalan-jalan, kalau orang-orang kan masalahnya gue udah mulai dari zaman gue kecil gitu ya, dan udah jadi independent traveler, maksudnya yang jalan-jalan sendiri itu, kalau zaman dulu kan ya kita seangkatan lah ya, tahu kan bahwa tiket itu mahal, pergi itu susah, jadi kebanyakan orang tuh harus lewat travel agent gitu kan. Tapi aku udah mulai dari zaman maksudnya masih backpackeran gitu loh, yang kemana masih tinggal di hostel dan yang ngurus semuanya sendiri lah. Jadi nggak ada itinerary fix, ikutin kemana aja gitu kan. Kalau suka ya tinggal lebih lama, kalau enggak ya udah lanjut terus gitu. Jadinya bedanya mungkin lebih lebih spontan, lebih spontan, impulsif juga jadinya. Oke, berarti kalau jalan tuh misalnya ke beberapa negara sekaligus atau ke beberapa kota sekaligus, nggak ada rencana misalnya di kota ini lo berapa hari, di ini berapa hari, nggak? Enggak sih, kecuali waktu dulu masih jalan-jalannya waktu masih jadi mbak kantoran gitu kan kita cutinya terbatas ya. Jadi kalau misalnya cuma seminggu ya itu pasti udah tahu lah hari kesekian kemana, hari kesekian kemana gitu, dan udah booking tiketnya juga dari jauh-jauh hari gitu. Tapi setelah udah jadi freelancer ya udah jadi terserah aja kemana. Kayak sempat waktu itu kan 2013 ya, keliling dunia 1 tahun itu ke 22 negara, ya 22 negara juga nggak tahu kenapa bisa jadi 22 negara gitu kan. Tapi ya gitu, santai aja gitu. Dan karena Indonesia juga kan ya namanya juga paspor kita gitu kan. Jadi memang harus nyari negara-negara yang gampang diurus visanya dan bisa tinggal lebih lama, yang kayak gitu-gitu deh. Iya, oke. Dan kalau traveling itu yang buat lo paling menarik tuh apa? Misalnya tempatnya kah, orangnya kah, sejarahnya apa? Kalau sebenarnya sih yang suka karena alam sih. Kalau gue sukanya alam ya, terutama pantai, karena gue seorang suka berenang, berjemur di pantai, diving, free diving gitu kan. Jadi segala macam yang ada hubungan sama pantai itu biasanya duluan. Terus ya kalau alamnya bagus kayak pegunungan, masih hiking masih kuat lah ya. Terus tapi kalau misalnya ke suatu tempat pasti cari landmarknya duluan sih. Jadi contohnya kalau kita ke Paris kan nggak mungkin ya nggak foto di Eiffel gitu misalnya. Jadi landmarknya. Terus juga kuliner. Nah itu kuliner lokal itu yang harus dicobain sih kemana-mana gitu kan. Ya yang dicari itunya. Ya orang-orangnya sih nggak. Yang jelas kalau mau tahu orang-orangnya karena aku tuh seorang penulis, jadi kan memang harus explore gitu kan sendiri gimana tahu budayanya. Jadi memang harus naik transportasi umum sih. Jadi kalau setuju banget tuh. Iya. Traveling nggak lengkap kalau belum naik public transportnya. Jadi kalau kita naik bus itu kan ketahuan ya, maksudnya masyarakat biasanya tuh gimana mereka kesehariannya kan. Kan kalau misalnya kebanyakan orang jalan-jalan ya buat misalnya kalau zaman sekarang ya buat foto-foto ataupun cari yang gampang aja naik. Sekarang kan udah gampang, ada Uber di mana-mana segala ya. Tapi kan jalan-jalannya jadi steril ya. Kita nggak tahu orang-orangnya kayak gimana gitu. Ya, oke. Nah terus kalau dari perjalanan lo itu, apa sih yang kemudian menurut lo nih menarik untuk dituliskan? Nah itu dia, kalau tidak semua perjalanan dan tidak semua tempat itu menarik untuk dituliskan. Tapi biasanya formulanya adalah gini, kan gue nggak pernah nulis ketika jalan-jalan ya, karena menurut gue tuh sangat ganggu sekali gitu. Itu sama banget kita ya. Apalagi kalau udah sampai penginapan gitu kan, pasti kan kita jalan dari pagi sampai malam gitu, balik udah capek gitu. Kecuali kalau jalan-jalannya lama kayak setahun gitu kan. Tapi begitu udah sampai di rumah ingin menulis, biasanya pertanyaan pertama adalah dari perjalanan kemarin itu apa yang paling memorable gitu loh. Jadi kan memorable itu bisa tempat, bisa orang, ataupun kejadian atau apa gitu kan. Karena misalnya ya ke suatu museum gitu, oke museumnya bagus, tapi nama museumnya aja nggak inget, itu berarti udah nggak memorable gitu kan. Terus atau nggak, ini alamatnya yang di mana ya waktu itu kan, kayaknya pernah makan di mana gitu kan. Jadi nggak memorable tuh berarti kan. Sementara kalau misalnya kita sebagai penulis itu kalau misalnya kita sendiri nggak inget ya apalagi nggak menarik berarti kan bagi pembaca gitu loh. Kalau bagi kita sendiri itu nggak inget gitu loh. Ya,
Dan ini teman-teman ya boleh banget ya kita sirik dalam artian iri ya sama Trinity Traveler ya. Pertama tadi pengalaman luar biasa gitu ya. Gue sirik banget karena lo 22 negara dalam waktu setahun ya. Berarti kan maksimal tuh ya. Gue pernah nge-book gitu saking mampir-mampir, lo kebayang nggak 21 negara tapi cuma dalam waktu 2 bulan. Waduh, gak kebayang. Gak dapat banyak-banyak, bener-bener gak dapat banyak ya. Iya. Tapi waktu itu ya pengennya begitu gitu. Tapi lo yang termasuk yang memotivasi gue sih gitu untuk wah oke ya. Makanya kalau gue lihat wah itu udah ke berapa negara nih, wah aku semangat lagi nih ya gitu. Dan membuat gue juga gak takut ya ketika traveling ya. Tapi kemudian dari 15 buku ya total ya. 15 buku perjalanan semuanya bestseller ya teman-teman. Gue sudah difilmkan ya. Dan kalau buat yang penasaran nih, gue pura-puranya belum tahu ya gitu. Kenapa sih The Naked Traveler? Nah itu tuh. Jadi awalnya kenapa The Naked Traveler itu kan, jadi aku itu punya blog travel pertama di Indonesia. Jadi waktu itu tahun 2005 ya. Bayangin 2005 udah pada lahir belum tuh? 2005 itu, jadi waktu awal 2000-an itu memang blog waktu itu lagi ngetop-ngetopnya. Jadi belum ada Facebook, Instagram, Twitter belum ada. Jadi memang sosial media waktu itu adalah blog. Dan biasanya karena konsep blog itu adalah diary online kan. Sementara gue sendiri adalah penulis diary yang offline gitu, yang kita masih punya di buku-buku yang tebel, yang ada gemboknya, harum-harum gitu, ada quote-quote gitu kan. Nah, terus pada saat bikin blog itu, waktu itu yang sudah terkenal ya kayak Raditya Dika lah ya, itu kan udah terkenal dan dia memang yang pertama kali membukukan blognya gitu. Nah, ketika mau bikin, kan kalau bikin blog harus ada nama domain, domainnya apa gitu kan yang harus bisa diingat, dan karena memang gue backgroundnya adalah marketing, jadi mikir wah harus cari nama yang eye catching dan ear catching gitu kan. Terus sebenarnya The Naked Traveler memang pengennya ada travelernya gitu kan, tapi nakednya itu sebenarnya plesetan dari kata nekat. Jadi The Naked Traveler sebetulnya gitu ya, biar lebih musik gitu ya. Jadi sebenarnya Naked Traveler karena orang-orang bilang karena zaman dulu itu orang masih jarang banget yang jalan, apalagi yang sistemnya backpacker gitu kan. Jadi orang mikirnya, wah lu nekat banget lu jadi cewek jalan sendirian, lalalala gitu kan. Jadi Naked Traveler gitu. Tapi kan kayaknya kurang gimana gitu. Jadinya jadi naked gitu. Nggak ada, dan secara filosofisnya sebenarnya Naked Traveler itu adalah tulisan yang tidak disembunyikan lah. Jadi kan selama ini kan kalau tulisan itu biasanya yang bagus-bagus aja kayak di brosur gitu kan. Sementara gue nulisnya ya apa adanya gitu. Kalau ya ditipu cerita apa misalnya ketinggalan pesawat ataupun tempatnya ternyata nggak sebagus yang gue pikir gitu kan. Itu cuek aja gitu. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Ya, jadi ketika pokoknya apa adanya gitu ya, jadi semua orang juga ini gitu ya, jadi nggak perlu menampilkan misalnya bahwa wah gue ini traveler yang sempurna yang nggak pernah nyasar, nah ini enggak ya. Justru enggak, jadi orang jadi nggak relate ya, karena sebenarnya menurut gue tuh kalau tulisan yang bagus itu ketika kita punya kejujuran terhadap tulisan itu kan, kita nggak malu gitu mengungkapkan perasaan atau kayak gimana gitu. Dan memang karena konsep ini dari blog, jadi memang gaya tulisannya pun pakai bahasa tutur. Jadi kayak kalau misalnya baca tulisan saya di buku atau di blog The Naked Traveler itu serasa seperti diceritakan oleh teman sendiri gitu loh. Betul sih, betul. Bahasa lo tuh akrab ya. Gue punya dong. Cuma belum ditandatangan aja nih ya. Terus kalau dari traveling lo, negara pertama yang lo kunjungin tuh apa sih? Waktu itu pertama Singapura lah ya, sebagai anak Jakarta yang keluar negeri terus ke Singapura. Ya, enggak. Tapi waktu itu juga ke Singapura nggak sengaja sih, waktu itu kelas 1 SMA itu sendirian gara-gara waktu itu sakit mata, terus di Indonesia diobatin nggak sembuh gitu segala macam, terus disarankan ke Singapura. Nah terus orang tua nggak ada yang bisa nganter gitu kan, jadi ya udah. Terus zaman dulu belum ada internet, lo bayangin ya, belum ada internet, belum ada telepon genggam gitu kan. Jadi ya udah sama ibu dibikinin kayak dibikin tulisan, caranya ke luar negeri. Oke, pertama kamu ke Cengkareng, kalau itu dia baca Cengkareng ya, Soekarno Hatta itu namanya belum Soekarno Hatta. Terus ya udah kamu check in. Terus zaman dulu kan kita masih bayar fiskal, inget nggak sih? Iya, bayar fiskal. Makanya waktu gue pertama kali ke luar negeri itu gue nggak mau rugi gitu. Kalau cuma satu negara kayaknya rugi. Makanya bayar fiskal ke sini ke situ, ntar cari gate yang sesuai dengan ini. Ya udah akhirnya sampai ke Singapura sendiri dan berhasil, dan pulang-pulang dengan ternyata memakai kacamata yang sangat tebal gitu. Ya udah, jadi mikir-mikir wah ternyata dunia tidak semenakutkan yang kukira gitu. Jadinya
wah let's go, beranilah kalau gitu. Unstoppable ya di situ ya. By the way, gue pengen tahu gini, dari lo jalan-jalan gitu ya, tapi apa sih dorongan pertama yang membuat lo pengen menuliskannya? Dorongan pertama bikin menuliskannya apa ya? Oh, nggak sengaja sebenarnya. Jadi awalnya itu gara-gara kan sering jadi kontributor majalah ya waktu dari zaman SMA kan lumayan buat nambah-nambah duitnya gitu. Nah terus waktu itu tulisan pertamanya langsung tentang traveling apa enggak awalnya? Enggak. Awalnya sih. Nah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu selalu jadi reporter kayak koran sekolah gitu, majalah sekolah. Jadi memang udah biasa, memang nulis kewartawanan itu memang udah biasa gitu kan. Tapi kan ya namanya juga kita memberitakan kejadian misalnya sekolahku menang lomba basket antar SMA kan kayak report doang gitu kan. Jadi kok kayaknya nggak seru, kok guanya nggak tampil gitu. Nah terus waktu itu kelas 2 SMA ke Amerika waktu itu kan, ke Amerika ikut kayak apa namanya homestay gitu 1 bulan. Nah dari situ bikin cerita yang dikirim ke majalah, terus tampil kan, ini majalah remaja gitu kan, terus berwarna, berhalaman-halaman, ceritanya panjang dan ada foto-foto gue dan ada muka gue. Jadi gue pikir wah kayaknya gue cocok nih nulis tentang perjalanan karena gue bisa tampil gitu kan. Jadi wah zaman dulu kan semua orang heboh gitu kan. Wih, gue lihat tuh di majalah gitu. Tahun berapa tuh yang lo tulisan perjalanan pertama di Batu? Waduh, tahun berapa ya? Oh ini pada lahir deh ya. Belum pada lahir lah. Pokoknya zaman majalah mode waktu itu. Tahu dong. Kayaknya tuh. 90-an ya? Iya. SMA ya, SMP SMA ya. Oke, terus lo punya buku berapa tahun setelah itu? Buku perjalanan. Nah, kan blognya 2005. Terus sejak itu ya mulai dilirik sama penerbit. Terus ya udah mulai, wah masa sih bisa dijadiin buku? Nggak pernah kebayang sebenarnya bisa jadi penulis yang dibukukan gitu, yang ngelihat bukunya sendiri ada di rak tuh yang wah ada nama gue. Bestseller lagi, hits lagi ya. Terus udah gitu akhirnya ya udah melihat penerbit, terus udah gitu belanja lah nih penerbit ini ngasih berapa segala macam deal-dealan gitu, akhirnya sama Bentang Pustaka dan akhirnya tahun 2007 sih diterbitkan. 2007 ya. Itu pun kalau misalnya belum tahu ceritanya sempat di Bredel. Oh, gimana? Nah itu cerita tuh, kenapa di Bredel tuh? Jadi kan 2007 di Bredel udah berapa bulan terbit itu, terus tiba-tiba ditarik dari peredaran karena ceritanya itu dianggap terlalu sexually explicit gitu. Jadi ingat banget waktu itu ceritanya ada 3 cerita yang kan ini kan The Naked Traveler series ini adalah kumpulan cerita pendek tentang perjalanan karena konsepnya dari blog. Nah ada 3 cerita yang dari buku pertama itu yang ditarik gitu karena yaitu sexually explicit. Jadi waktu itu ceritanya tentang waktu itu aku berenang di nude beach gitu kan. Berenang di nude beach udah gitu, terus juga waktu itu ke Amsterdam, tahu dong yang ke jalan yang ada prostitusi itu di Red Light District. Udah gitu juga di Bangkok itu kan juga ada yang Tiger Show yang kayak gitu-gitu. Dan itu ternyata ya waktu zaman dulu baru ada kayak undang-undang anti pornografi atau gimana lah gitu ya kenal akhirnya jadi penerbit atau ada apa sih gitu, tapi lo jadi viral dong ya. Iya tapi ya itu namanya juga bad publicity is publicity kan, jadi justru jadi orang-orang wah mana nih yang edisi awalnya wah segala macam lalala yang dicari edisi awalnya. Iya. Terus kalau sekarang kalau misalnya nih buat teman-teman nih yang juga pengen nih misalnya bisa menuliskan perjalanan, dan ini kan teman-teman nih dari berbagai kota ya, dari berbagai provinsi di tanah air, dan kekayaan dan kecantikan Indonesia itu kalau menurut gue kita pasti sepakat bahwa the more kita jalan gitu kan ya, the more lo ngelihat bahwa sebetulnya Indonesia juga punya ini gitu kan, Indonesia juga punya ini gitu kan ya. Iya. Ini punya Maldives di Derawan. Maldives ya. Nah kalau misalnya apa ya tips yang bisa lo kasih nih buat teman-teman, minimal misalnya mereka mulai terlepas ya mau tulis perjalanan atau misalnya novel, tapi mulai nih mengangkat keindahan Indonesia. Tips apa yang lo bisa kasih ke teman-teman nih? Ya pertama kalau mau menuliskan tentang perjalanan yang jelas harus jalan-jalan dulu sih, dan dengan sendirinya masalahnya gini, kalau kita menuliskan perjalanan kita tuh jalan-jalannya nggak boleh steril gitu loh, jadi kita benar-benar harus eksplor sendiri dan yang jelas modalnya pertama harus observasi. Jadi jalan-jalan kan karena banyak orang yang
sibuknya foto-foto atau apa segala macam, tapi kita lupa untuk menikmati keindahan. Terus indahnya tuh kayak gimana sih gitu kan? Atau enggak terus kita nggak lupa ngobrol-ngobrol karena sekarang semua udah nyasar pun kita tinggal lewat Google Maps dan sebagainya. Kalau nanya lagi ya. Iya, jadi kita kurang berinteraksi terhadap orang lokal gitu. Jadi memang jalan-jalannya dulu dibanyakin. Terus, nah kalau mau ditulis itu juga balik lagi ke yang tadi gue bilang bahwa tulislah yang benar-benar memorable bagi kamu gitu. Misalnya pertama kali kamu jalan-jalan kemana, ke Bandung juga nggak apa-apa gitu. Ataupun jangan mikir tulisan perjalanan itu yang jauh-jauh sampai ke luar negeri gitu. Toh ternyata kayak gue juga pernah cerita tentang Monas gitu buktinya kan. Ternyata orang Jakarta juga jarang loh, yang maksudnya belum pernah sampai ke ujung Monas. Ayo, Asma udah pernah? Aku udah. Udah naik sampai atas. Sampai atas. Nah, kan ternyata orang Jakarta juga belum. Bahkan kemarin tapi karena waktu itu SD berjalan bareng karya wisata ke Monas. Oh iya, karya wisata. Terus bahkan ada yang belum, anak Jakarta yang belum pernah naik MRT, yang kayak gitu-gitu. Jadi memang jangan mikir yang terlalu jauh-jauh gimana, tapi biasanya karena ini non fiction ya, jadi memang pengalaman kita sendiri yang kita ceritakan itu adalah suatu ide tulisan yang menarik gitu. Jadi ya bisa apa aja, bisa tentang tempatnya ataupun gimana deg-degannya kita pertama kali jalan-jalan, atau enggak kehabisan duit, atau enggak segala macam lah bisa diceritain untuk tulisan perjalanan, karena itu range-nya luas sekali ya. Ataupun misalnya ketemu makanan warung yang legend yang dari zaman kakek nenek kita gitu kan, yang orang belum tahu misalnya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa ditulis. Betul ya. Nah kalau lo sendiri kalau lagi jalan itu kan lo nggak pernah nulis ya. Gue juga salah satunya kalau jalan tuh nulis cuma kalau mesti submit tulisan doang ya, yang mingguan Republika gitu. Baru gue cari wifi gue nulis ya. Tapi lo nyatetnya di mana tuh? Kalau dulu sih masih belum ada handphone ya, masih di buku notes kecil aja sih, dan itu biasanya pointers aja. Jadi misalnya ke nama tempat apa segala macam, dibikin pointersnya aja yang kayak highlights of the day gitu kan. Tapi kalau sekarang kan udah ada handphone ya, dan itu biasanya cara bikin, karena kan kebanyakan tulisan perjalanan itu secara kronologis. Jadi ya difotoin aja, misalnya kita lupa misalnya namanya museumnya apa, plangnya ya difotoin gitu kan. Begitu terus ya baru kita pointersnya itu ditulis di notes di handphone gitu. Oke. Ada nggak hal-hal yang lo nyesel? Misalnya gini, I wish gitu. Jadi kalau lo dengan experience lo sekarang, lo akan mulai jalan misalnya mungkin dengan sesuatu yang berbeda. Atau ada tempat yang akan lo cari duluan, atau ada apa gitu. Enggak sih, gue nggak pernah menyesali maksimal dari awal ya. Nggak pernah menyesali atas apapun yang dilakukan, baik perjalanan maupun hidup gitu kan. Jadi kalau sekarang kan kalau misalnya di Instagram suka tulis atau di Twitter gitu kan, apa yang akan kamu katakan kepada kamu sendiri pada saat kamu umur 18 tahun? Nggak ada tuh, ya udah keep going gitu. Maksimal gitu ya. Kalau gue masih ada penyesalannya. Gue telat suka motret kan. Jadi kalau dulu kan motret gue aja yang penting kan selfie kan gitu. Jadi foto malam itu baru beberapa tahun setelah itu gitu loh. Gue punya foto malam. Nah kalau sekarang mungkin itu yang I wish gue punya foto malam, bikin foto kota gitu ya, pemandangan malam harinya atau menjelang sunsetnya gitu loh. Nah, soal foto-foto itu juga gitu ya. Zaman dulu kita kan kamera masih analog ya, maksudnya harus borong film gitu. Jadi memang memotret malah justru nggak ada. Oh kalau misalnya I wish gue punya foto yang lebih banyak ada gue-nya gitu. Karena gue selalu motoin pemandangan atau tempat-tempat yang ini gitu kan. Karena kan memang dulu kita nggak disayang-sayang gitu roll filmnya kan. Jadi ya banyakan foto pemandangan, apalagi jadi kontributor gitu kan, fotonya paling nggak harus bener dan ada buktinya lah. Nah waktu di blog itu awal bikin itu 2005 nggak pakai foto sama sekali tuh, ya cuma gambar-gambar aja gitu kan, ngambil dari internet gitu kan. Terus lama-lama orang malah bilang gini, loh ini beneran nggak sih lo kesana, coba mana no-pics sama dengan hoax, masih ada kayak gitu kan. Jadi waduh, ternyata gue harus tampil ya. Jadi kalau misalnya I wish tentang fotonya, mungkin I wish ada foto-foto yang ada gue-nya gitu. Dari awal ya. Oke, kita mulai coba tanya jawab ya. Tapi sebelumnya apa nih the next big dream-nya? Kan nulis buku udah, bestseller udah ya, difilmkan udah gitu. Terus apa lagi nih?
Sekarang sih buku The Naked Traveler-nya itu kan sudah sampai seri 8 dan sudah diakhiri 2019 persis sebelum pandemi gitu kan. Jadinya nggak tahu kenapa gitu pas. Karena sekarang lagi belajar menulis genre lain. Jadi lagi belajar menulis genre lain. Udah gitu juga makanya selama pandemi jadi rajin ikut kelas-kelas menulis gitu kan. Terus juga kalau jalan-jalannya sih kayaknya nggak punya dream apa-apa lagi ya, karena sekarang setiap punya harapan ya ternyata PPKM lagi, aduh gila jadi sulit gitu. Tapi kalau misalnya dream tempatnya sih pengen sampai ke Antartika. Pengen sampai ke Antartika. Ya, mudah-mudahan dimudahkan ya. Oke, Sheila, kita buka tanya jawab nih. Pasti banyak yang udah gemes ya di itu tadi di chat tuh, ada yang wah senengnya udah sering baca bukunya dan sebagainya ya, jalan-jalan ya. Oke. Sambil nunggu Sheila ya, dari Krislam. Kalau mau traveling ke luar negeri tapi nggak tahu atau nggak bisa bahasa tempat tujuan tersebut gimana? Apa harus didampingi seorang translator? Mahal, jadi mahal tuh. Nah itu dia banyak orang yang bertanya bahasa Tarsan nggak lo? Bertanya sampai sekarang masih banyak bertanya gitu. Kadang-kadang orang nggak pengen jalan sendiri itu karena nggak pede dengan bahasa Inggrisnya gitu. Padahal menurutku orang Indonesia itu sejelek-jeleknya pasti bisa lah, polisi aja ditanya di jalan atau misalnya tukang-tukang abang-abang itu tahu kan yes no gitu kan tahu lah ya. Ya tapi gini, kalau misalnya kita ke negara yang suatu negara yang justru negaranya tidak berbahasa Inggris, contohnya kayak Cina, Korea, Jepang, yang ngomong aja pakai bahasa Indonesia gitu, karena ngomong pakai bahasa Inggris aja nggak ngerti ya mendingan bahasa Indonesia gitu loh. Ya nggak sih, jadi daripada repot-repot promosi bahasa Indonesia, minimal dia jadi dengar bahasa Indonesia ya. Jadi kan paling nggak jadi orang jadi nanya kamu ngomong bahasa apa sih gitu kan. Kok bahasa Indonesia gitu kan. Terus itu satu. Kedua ya tentunya pakai sekarang bahasa isyarat gitu kan, ya bahasa tubuh lah. Tapi sekarang udah ada Google Translate sih gampang ya, mau diterjemahin mau langsung kayak gimana gitu. Dan bahkan aku jualan gelang namanya language travel wristband gitu kan. Jadi dia udah ada icon-iconnya, misalnya mau nanya wifi tinggal kita tunjuk gitu kan, atau enggak airport jalannya kemana tinggal gini-gini, atau makan atau apa segala macam tinggal ditunjuk-tunjuk. Pokoknya banyak cara lah, jadi nggak usah khawatir. Oke, ya gitu ya. Oke, Sheila, siapa nih yang sudah raise hand? Sudah banyak nih. Sudah ada 2 bunda yang raise hand. Ada Muhammad Ramli. Silakan kamu Muhammad Ramli. Iya nih kalau di akun nih. Oke, Muhammad Ramli, silakan. Ya, terima kasih Bunda Asmanadia. Selamat malam Mbak Trinity. Saya salah satu pembaca buku Mbak Trinity. Nih, dia ngikut acara gue sering loh, tapi nggak pernah nunjukin buku gue Trinity. Gitu jadi ya. Karena kan bintang tamu, jarang. Lanjut. Saya dari Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Wah. Nah, saya juga suka traveling dan alhamdulillah sudah pernah nerbitin buku, salah satu buku yang hasil dari perjalanan, diterbitin di Alex Media Komputindo, meskipun masih dalam bentuk e-book. Jadi, nah ini ya. Wah, inspiring journey. Singapura, Malaysia, Thailand ya. Ya, jadi saya sebenarnya mau ngikutin Mbak Trinity nih, yang berseri-seri gitu, sebagai branding gitu kan. Kalau Mbak Trinity kan The Naked Traveler gitu, 1, 2, 3. Nah, saya mau ngikutin Inspiring Journey 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya gini, gimana nih bisa membuat sebuah tulisan yang tentang traveling tapi memiliki ciri khas tersendiri? Karena kan salah satu kemarin editor yang mereview tulisan saya ini mengatakan nih, Mas Ramli, bedanya dengan bukunya Mbak Trinity apa nih? Karena kan apalagi kalau buku-buku traveling itu kan paling angkat tentang tema keindahan tempat, kuliner, apa dan sebagainya. Nah, ciri khas daripada Mas Ramli ini apa? Nah, itu yang mau saya tanyakan sama Mbak Trinity. Gimana sih membangun sebuah tulisan yang berciri khas? Ketika kan misalnya saya baca bukunya Mbak Trinity, meskipun saya tidak lihat judulnya di cover, saya sudah tahu, ini tulisan Mbak Trinity. Nah, gimana itu, Mbak? Makasih. Terus banget nih pertanyaannya.
Jadi nggak tahu ya, saya belum pernah baca sih yang inspiring journey itu. Tapi kelihatannya itu seperti travel guidebook ya. Jadi gimana caranya ke sini ataupun berapa bayarnya, naik apa segala macam gitu ya. Nah kalau misalnya travel guidebook memang agak sulit untuk mempunyai suara gitu yang kedengaran di situ gitu karena ya namanya juga isinya data dan informasi gitu kan. Jadi tidak bisa berkreasi sebebas mungkin gitu. Sementara kalau buku saya itu konsepnya adalah travelog gitu. Jadi yang buku yang kumpulan cerita yang bukan ngasih tahu gitu. Jadi kalau pengen tahu gimana sih caranya di Singapura naik apa segala macam gitu, nggak tahu, saya nggak pernah nulis gitu kan gimana caranya, karena itu ceritanya ya kalau nggak tempat, perjalanan orang atau kejadian yang kayak gitu. Nah kalau misalnya jadi kalau sulit untuk menulis yang travel guidebook yang mempunyai bikin suara, tapi memang ada juga contoh misalnya kayak teman saya Claudia Kaunang ya, dia juga bikin yang kayak misalnya 500.000 keliling Singapura misalnya kayak gitu. Nah dia juga ada data-datanya, kesini naiknya ini harganya segini gitu, tapi di selipan itu ada cerita tentang pribadinya dia gitu, dimana waktu itu ternyata ada 2 restoran, yang satu harganya segini, satu harganya segini gitu. Wah ternyata nih jalannya nggak dibilangin kalau jalannya nanjak sehingga saya capek misalnya kayak gitu. Jadi memang harus dimasukin unsur pribadi kita sendiri di dalam tulisan itu gitu. Jadi personalisasinya masuk gitu ya? Iya gitu. Jadi memang tidak bisa sebebas kayak nulisnya saya gitu, di mana ya segala macam, karena kan memang bukan travel guidebook. Nah kalau mempunyai ciri itu sebenarnya latihan sih, maksudnya jam terbang lah ya. Susah kalau misalnya kita baru menulis dan kita nggak tahu itu cirinya kayak gimana gitu. Tapi biasanya karena kita juga membaca tulisan orang lain gitu. Jadi contohnya gini, karena saya juga punya kelas menulis perjalanan dan kerja kelas menulis ya, dan orang-orang bilang, Mbak kenapa ya kalau saya nulis itu kok tulisan saya jadi kayak suaranya jadi kayak tulisan Mbak Trinity gitu. Ya wajar aja gitu, karena kita memang melihat atau mengikuti dulu awalnya gitu kan. Kayak saya juga mungkin kenapa saya bisa jadi tulisan kayak gini, karena saya membaca buku-bukunya Arswendo juga tulisnya juga ceplas-ceplos, cuek segala macam gitu. Oh ternyata bisa toh bikin tulisan kayak gini. Jadi awalnya juga kayak gitu. Terus lama-lama dalam 8 seri The Naked Traveler ini juga lama-lama juga oh iya ternyata ya itu seperti tanpa dibaca judulnya ataupun siapa penulisnya, kita udah tahu oh ini tulisannya gue banget gitu kan. Jadi memang harus latihan sih. Kayak sekarang juga nulis yang bukan tentang travel, terus saya juga jadi mikir kok ini kayak langsung ketahuan di tulisan gue sih gitu loh. Jadinya memang susah untuk mendobrak yang kalau udah punya ciri kita berlari lagi susah, dan memulainya juga gitu. Jadi memang perlu ada jam terbang. Tapi kalau misalnya udah ada buku dan pengen membuat ciri sendiri, ya memang harus dimasukin unsur-unsur personal. Jadi memang harus ada emosinya sih. Jadi kan memang yang menarik itu adalah ketika mengaduk emosi, misalnya ikut kesel bacanya atau ikut ketawa gitu, itu yang menarik menurut saya ya. Oke, gitu ya Mas Muhammad Ramli ya. Jadi tapi selamat loh, bukunya udah diterbitkan Alex Media ya, Trinity ya, keren ya. Nanti ini tinggal balap nih, balap Trinity ya. Tapi benar gitu bahwa harus memasukkan unsur pengalaman pribadi supaya punya rasa, itu benar. Kalau enggak nanti orang kayak baca Wikipedia ya Trinity ya. Iya betul. Gitu ya. Oke, jadi insya Allah berikutnya apa nih Sheila nih? Siapa? Ina? Ya, berikutnya ada Kak Ima. Silakan Kak. Kak Ima, oke. Maafkan tidak pakai kacamata di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, malam Mbak Trinity. Malam. Ini saya jujur aja terinspirasi Mbak Trinity lewat Naked Traveler, dan juga Mbak Asma nih baca buku Jilbab Traveler ya. Alhamdulillah udah 22 kota di luar sama 12 negara. Wow. Nah dari situ saya banyak terinspirasi juga buat mengcombine dengan cerita-cerita fiksi saya gitu. Cuman kadang suka lupa gitu loh untuk memorable apa. Jadi kadang nggak apa-apa ya fiksi, istilahnya
apa ya, tempat-tempatnya itu kadang saya jadiin fiksi juga gitu. Maksudnya gimana sih, kan kalau yang Mbak Asma mungkin kayak Assalamualaikum Beijing ada tuh penggambarannya. Di Nekat Traveler juga kayak ke Maldives ke apa kan ada tuh ininya fiksi-fiksinya gitu. Nah, menguatkan tokoh-tokoh yang saya buat itu kadang pengen melibatkan orang sana gitu ya, orang asing di sana, cuman kadang terkendala bahasa, apakah harus memakai bahasa lokal kayak misalnya di Turki pakai ada bahasa Turki-Turkinya atau gimana gitu Mbak untuk menguatkan setting ceritanya gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ima. Silakan Trinity. Ya, jadi gini, ada dua ya. Ini berarti kan masalahnya gini, kalau tulisan perjalanan itu pasti non fiksi, nggak boleh difiksiin justru. Nggak boleh tiba-tiba bangun museum tambahan gitu ya. Atau misalnya ya namanya juga karena tulisan perjalanan itu pasti non fiksi, jadi nggak mungkin difiksiin. Jadi nggak mungkin misalnya kayak misalnya gini, aku bilangnya akunya di Maldives itu udah salah bener gitu kan. Tapi kalau mau bikin buku fiksi yang ada tentang tempatnya, nggak apa-apa difiksiin. Tapi fiksinya harus fiksi semua gitu. Ya agak fiksi semua. Maksudnya bisa aja kita cerita tentang misalnya Maldives atau Labuan Bajo gitu. Tapi kan karakter-karakternya bisa difiksiin. Itu nggak apa-apa gitu kan. Nah kalau misalnya menulis yang misalnya kita ngomongnya dalam bahasa asing dengan orang, biasanya kalau dalam buku bahasa Indonesia sih, apalagi fiksi itu di bahasa Indonesiain aja. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi misalnya awalnya doang misalnya gini, hi how are you, itu pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau karena percakapan kita sudah panjang gitu, ya udah jadi di bahasa Indonesiain aja gitu. Dan orang udah tahu bahwa itu di situ diceritakan bahwa si tokoh ini adalah orang Amerika yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kami melanjutkan percakapan dan segala macam, itu nggak apa-apa. Tapi juga gaya bahasanya harus dipikirkan ya. Dia nggak mungkin misalnya orang bule yang kita terjemahkan ngomongnya lu gue atau enggak yang dengan bahasa prokem atau misalnya gabut atau enggak apa gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi nggak mungkin. Iya, sabi. Jadi benar-benar diterjemahkannya juga yang bahasa Indonesia yang kayak di Google gitu loh. Jadi kan ya namanya juga berbahasa. Jadi kan namanya juga kalau ini juga aku baru belajar menulis fiksi ya. Jadi baru tahu gitu bahwa kalau antara satu tokoh dengan tokoh lainnya itu harus punya suara yang berbeda gitu dan bahkan pemilihan diksi kata-katanya juga harus berbeda gitu. Dan kalau jangan khawatir misalnya. Ya kalau misalnya fiksi ngomong-ngomong sama orang Turki kita nggak ngerti, ya udah ngarang aja, namanya juga fiksi gitu. Beda kalau kamu nulis tulisan perjalanan, itu nggak boleh fiksi gitu kan. Jadi ya itulah. Jadi ditentukan dulu kamu mau nulis fiksi yang ada tentang travelingnya atau nulis tentang traveling aja gitu. Karena traveling itu adalah tulisan traveling itu adalah non fiksi. Oke, Mbak Ima, mudah-mudahan puas ya. Jadi harus ditentukan dulu nih di awal ya, mau fiksi atau mau menulis non fiksi ya. Kalau traveling berarti masuknya kalau traveling murni ya, masuknya ke tulisan perjalanan itu ke non fiksi. Oke, berikutnya siapa Sheila? Berikutnya ada Kak Sela Nur Kolbia. Silakan Kak. Silakan Mbak Sela. Assalamualaikum Bunda, Kak Trinity, hai. Waalaikumsalam. Ini mau beda setahun loh, yang di sini panggil Bunda, situ Kak Trinity, tapi boleh lah. Oke, silakan Sela. Sebelumnya kan saya di sini kan penulis biasa nih, baru mau nulis tentang perjalanan. Di sini saya mau nanya ke Kak Trinity, apa sih Kak tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi menjadi penulis blogger selain problem saat traveling? Terima kasih. Oke. Selain apa, sorry? Selain ketika traveling, tantangan traveling sama tantangan sebagai penulis blogger. Nah. Tantangannya sebagai kalau nulis perjalanan itu apa ya? Biasanya sih lupa ya. Lupa itu secara detail tuh lupa gimana gitu. Jadi apalagi kalau misalnya perjalanannya udah lama gitu. Kayak sekarang nih pandemi nggak kemana-mana gitu kan. Sebenarnya koleksi tulisan perjalanan yang waktu di Azerbaijan segala macam itu ada gitu. Tapi karena saking udah lamanya dipendam gitu, jadi kan kita rasanya udah berbeda ya. Rasanya
bau udaranya aja udah nggak inget gitu kayak gimana, karena bau udara nggak bisa kita foto gitu kan, atau nggak misalnya bau orang-orangnya kayak gimana gitu, kayak misalnya kalau ke Korea ini orang kok baunya bau bawang putih sama bau soju gitu kan. Tapi ya itu saking udah lamanya jadi lupa. Nah tantangannya tuh itu gitu. Jadi kalau misalnya punya abis traveling memang tips dari saya sih harus cepet-cepet ditulis gitu. Dan ini juga karena aku nggak tahu bahwa ini akan ada pandemi, jadi udah sebel banget gitu kan, sampai udah dilupakan gitu kan. Tapi ya jadi nyesel sekarang. Oh ya, jadi kalau pertanyaan nyesel itu tuh, ya kok udah kelamaan itu jadi lupa rasanya. Nah, tantangan yang lain itu ya pertama yang paling utama sih itu ya udah lupa rasanya gitu. Tantangan kedua mungkin apa ya? Ya kalau misalnya jadi kontributor biasanya sih deadline karena ada ada deadline misalnya, wah ini untuk tayangnya 2 minggu lagi ya, wah cepet-cepet gitu. Tapi memang biasanya kalau soal deadline sih nggak tahu kenapa kalau aku orangnya begitu mendekati deadline malah justru semakin kreatif ya, nggak tahu kenapa jadi cepet-cepet. Sama kayak zaman kuliah dulu gitu kan, sistem kebut semalam SKS. Itu aja sih. Lo pernah nggak sih ngalamin apa sih apa yang bikin lo misalnya pas jalan-jalan tuh misalnya takut gitu? Takut nggak? Pernah sih. Waktu itu apa ya? Ke South Africa waktu itu sendiri. Okay. Dan itu, nah masalahnya kalau ke Afrika itu aku takutnya sendiri itu karena nggak tahu ya. Aku tuh orang tipe-tipe yang disukai oleh pria-pria berkulit hitam itu gitu. jadi tuh sering dikejar-kejar dan sexual harassment ya. By the way gue inget, gue bilang sama suami gue, Bunda itu, jadi emang ada gitunya ya, lo tuh South Africa, gue itu di Uber sama, selalu yang ngikutin tuh kalau nggak orang India, Bangladesh, Sri Lanka. Oh gitu. Ya tipe orang ada khususnya memang ya. Kayaknya gue pikir apa karena gue kayak Chinese gitu atau apa, tapi bener-bener diikutin gitu loh. Sampai gue ngumpet-ngumpet diikutin gitu, jadi... Tapi itu lucu ya. Ya. Kalau gue justru yang sama orang berkulit hitam lah, orang Afrika itu kan, orang Afrika, Jamaika aja. Dan mereka tuh jadi sexual harassment gitu, bukan nggak dipegang-pegang apa gimana sih, tapi dari kata-katanya kan namanya juga pakai bahasa Inggris kan ngerti ya, maksudnya yang hey babe, yang hey sexy, nice ass, yang kayak gitu-gitu. Kan takut sendiri ya. Udah gitu waktu itu di South Africa itu kan banyak yang ya namanya juga daerah slum gitu kan. Terus yang bayangin aja pernah lagi waktu itu sih sempat ditulis sih di buku Naked Traveler. Jadi lagi makan sendiri di restoran. Memang restorannya semi outdoor. Jadi kan makan di meja di luar. Lagi asik-asik makan ayam, inget banget tuh makan ayam itu. Ayamnya yang masih pahanya yang segede-gede gini gitu. Tiba-tiba ya si pengemisnya gitu main nyaplok ngambil aja dari piring gitu loh. Yang ya baru juga gue belum makan habis gitu udah dicaplok dan dia pergi gitu, yang ampun takut banget gitu. Udah gitu terus pulangnya juga sampai lari-lari dikejar-kejar sampai ngumpet. Ingat banget waktu zaman dulu masih ada kita masih ke warnet ya. Jadi sempat sampai ngumpet ke warnet itu sampai minta tolong, aduh tolongin dong gue dikejar-kejar sama orang itu. Jadi gue diumpetin di bawah komputer yang sampai kayak gitu tuh. Yang dikejar-kejarnya sampai kayak gitu saking nggak tahu deh tuh. Dan mereka beraninya kan yang sekelompok gerombolan gitu tuh yang pakai hoodie yang gitu-gitu ya, takut lah. Oke, aduh seru banget ya. Sheila, silakan nih. Berikutnya, tadi kayaknya ada Kalau yang untuk Raisen sudah nih Bun, tapi di chat ada yang bertanya nih. Boleh, yang mana nih? Dari Kak Sulis, Bunda Trinity sudah traveling ke berapa negara? Oke. Tadi udah ya dijawab negaranya 93. 93 negara. Kalau provinsi 30. Oke, terus ini ada nggak do's and don'ts yang lo mau ngasih ke teman-teman nih kalau mereka kan tadi kalau untuk nulis perjalanan mereka harus jalan dulu dong gitu ya. Oke, do's and don'ts-nya apa nih kalau versi Trinity? Untuk nulis apa untuk jalan-jalan? Jalan. Do's-nya sih yang jelas harus kita harus riset dulu sih. Jadi pertama masalah custom ya, maksudnya pakaian lah. Nah, jadi kayak sampai
kalau aku sampai harus tahu berapa derajat di sana, dan biasanya aku browsing. Sekarang enak banget ya, udah tinggal browsing gitu. Jadi browsing itu orang-orang di sana Pak bajunya kayak gimana ya gitu loh. Jadi jangan sampai, masalahnya kita kadang-kadang sering salah kostum gitu, apalagi kalau musimnya 4 gitu, dan kan apalagi zaman sekarang sering bergeser gitu kan. Aduh, paling males banget soalnya jadi orang kedinginan gitu kan, apalagi kita orang tropis yang nggak biasa berpakaian seperti itu gitu. Jadi kalau menurut kata teman-teman saya, kalau orang-orang Skandinavia katanya tidak ada yang namanya orang kedinginan, yang ada adalah salah kostum. Jadi yang pertama sih itu ya, jadi bener-bener kostum itu dipikirin. Jadi wah, kalau 20 derajat bajunya gimana, 10 derajat bajunya gimana, atau mungkin yang panas sekalian gitu, atau misalnya kayak kemarin ke Pakistan gitu kan, aduh harus pakai jilbabnya yang kayak gimana, atau ke Iran harus pakai jilbab tapi jilbabnya yang kayak gimana gitu kan, oh harus 3 pieces gitu kan, jadi ada daleman, ada outernya, ada terus yang dan cara pemakaian baju jilbabnya juga beda-beda kan, ada misalnya kalau yang di Iran itu nggak boleh pantatnya nyeplak gitu, jadi harus bajunya outernya itu harus sampai ke dengkul yang kayak gitu-gitu, sampai itu sih aku perhatiin banget. Itu dulunya pertama riset itu ya cuaca, baju, terus juga kebiasaan sih biasanya, karena paling males banget kalau misalnya ketahuan kita adalah turis yang kayak lost gitu, yang pasti itu soalnya akan jadi makanan orang-orang sana gitu untuk nipu gitu. Jadinya kita harus pede sih, harus pede untuk jalan, kita udah tahu gitu, kayak misalnya wah apalagi jalannya sendiri gitu kan, wah jalan seret. Ya kalau salah tinggal muter balik gitu. Tapi jangan sampai kayak buka peta dengan muka gedenya gitu ya. di tengah jalan gitu, waduh pasti dimangsa sama orang gitu loh. Jadi memang riset udah gitu, percaya diri gitu ya. Don'ts-nya itu ya kebalikannya dari itu lah ya. Don'ts-nya itu ya apa ya? Kalau sekarang ya malah jadi gini, asuransi perjalanan itu penting ya. Jadi jangan asuransi perjalanan karena kita mau bikin visa aja gitu, karena ya aku ngalamin sendiri gitu. Apalagi kalau travelingnya lama, terus takut terjadi apa-apa gitu kan. Jadi asuransi perjalanan sih penting ya. Apalagi sering dibatalin, apalagi sekarang ada pandemi, dan benar-benar dilihatin apakah ini termasuk kalau misalnya kita kena COVID atau segala macam, itu asuransi. Memang sih biasanya kalau masih muda-muda kita nggak begitu mikir gitu ya. Sekarang kita udah tua Cin, jadi segala macam dipikirin. Terus juga apa ya? Tapi lu pernah sakit ya? Pernah sakit di ini ketika jalan? Pernah. Ya sampai ya ke UGD yang kayak gitu-gitulah. Dan waktu itu pernah ya ke sakit apa sih? Sampai panas gitu, sampai ke UGD, dan waktu di Peru, dan nggak ngerti kan, mereka nggak ada berbahasa Inggris gitu kan, jadi wow kenapa segala macam harus pakai pantomim ya, atau enggak pernah, karena aku orangnya alergi sama waktu itu pernah juga kena kutu busuk, tahu kan ya, kalau misalnya di tempat tidur tuh apa sih, si bangsat itu tuh namanya memang bangsat kan. Wah, sampai sekujur tubuh bentol-bentol, ini gimana caranya gitu kan, waktu itu di Guatemala. Ya udah, biasanya kalau yang pertolongan pertamanya itu kayak gitu sih, kita ke apotek. Memang bawa obat dari sendiri, tapi kan kita nggak pernah sampai yang aneh-aneh gitu. Jadi biasanya ke apotek, terus ya udah ngomong aja gitu, gatel gitu. Pakai bahasa Indonesia lagi, bahasa Indonesia. Bentol-bentolnya ya. Gatel ini ya. Gitu. Ngerti kok mereka yang kayak gitu-gitu. Terus ya gitu sih, sebenarnya sih enjoy aja, karena ya selama ini juga kalau misalnya aku selalu bilang gitu kan, worrying gets you nowhere. Artinya kalau kita kebanyakan khawatir, kita nggak akan kemana-mana gitu. Oke. Yang penting persiapan. Ya, yang penting persiapan tadi ya, riset di awal tuh ya, buat teman-teman yang jalan. Oke, ini ini mungkin bisa diinfo ini, Trinity. Menunggu pandemi, ini dari Sinur ya, menunggu pandemi selesai, rencana pengen ke Pakistan, coba untuk kulinernya, lihat di YouTube, enak-enak lihatnya. Oh, maksudnya makanannya enak-enak ya. Terus Afsel pengen baca tulisan Ibu Trinity tentang perjalanan ke destinasi di 2 negara tersebut tuh di buku keberapa tuh? Atau lu aduk-aduk gitu? Afrika Selatan kalau nggak salah ke mana ya?
Naked Traveler keempat kalau nggak salah ya. Kalau misalnya yang tentang Pakistan karena itu baru berjalan dan belum masuk buku, ada di blognya di naked di strip ya, travelerl1.com. Oke, Sheila. Itu banyak banget yang komen-komen, kayaknya memang cewek-cewek Indonesia sering kena naksir sama orang cowok-cowok Pakistan apa ya? Dan kalau teman-teman kita BMI sering banyak kasus kan itu ya? Sampai di Google itu pernah lihat kan situs kedutaan Pakistan. Wah, di Google-nya itu yang nanya-nanya gitu, gini kalau mau menikah gimana caranya, visanya gimana? Wah, banyak banget tuh yang naksir. Tapi memang cakep-cakep banget sih cowok-cowok Pakistan itu. Iya. Muslim lagi ya, ada ini ya. Ya, ini ada gini pertanyaan dari Anis Mursyida. Penasaran Kak Trinity pernah ngerasain culture shock nggak di negara lain? Negara mana kalau ada? Culture shock, kayaknya waktu itu paling shock-shocknya ya. Ini kita bicara shocknya aja ya. Waktu ke Cina sih waktu itu kan orang-orangnya kan memang di sana agak kurang ramah ya, maksudnya. Gue makin waktu nulis Assalamualaikum Beijing tuh masih oke lah gitu. Tapi setelah itu tuh pas gue balik lagi berapa tahun kemudian makin gak ramah ya. Nah, di kota-kota besar ya. Iya ya. Ya itu juga ke Beijing 2 kali, dua-duanya kok itu makin kayak suaranya makin pitch-nya meninggi gitu kan. Kayak mau nanya aja sampai takut gitu. Aduh, mereka ngerti nggak ya, malah dimarah-marahin atau gimana gitu. Itu satu. Kedua yang membuat shocknya itu sebenarnya toilet umumnya gitu. Aduh, itu parah banget sih. Kayak the worst sih. Tapi ternyata setelah ke Cina, abis itu Cina ternyata nggak ada apa-apanya dibanding negara-negara stan kayak di Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan. Wah, itu parah banget itu. Oke. Soalnya kalau di Beijing kan ngerasain itu kan yang toilet yang itu nggak ada pintunya semua kan, jadi ada beberapa gitu, tapi lo duduk gitu nggak ada pintunya, jadi orang bisa lewatin. Nah itu memang sih ya. Dan apalagi waktu itu ke Cina kan waktu itu sampai ke ke North ke Inner Mongolia waktu itu kan, sampai yang tahu deh yang toiletnya itu ya bener-bener. Jadi satu ruangan cuma ada bolongan-bolongan, nggak ada sekat-sekatnya gitu. Bahkan nggak ada sekat sama sekali. Iya, jadi kan ini gimana? Tapi orang di sana, orang sana tuh cuek aja gitu ya, sampai brebet gitu ya. Waduh, udah kan. Semoga kalian semua udah pada makan ya, jadi jangan enek. Oke, ada yang nanya nih Mbak Trinity dari Viran, sudah pernah berkunjung ke Wairebo belum? Wairebo belum. Oke. Tapi Flores udah kemana-mana sih, lumayan. Ya, Mbak Trinity, mungkin nggak kita nulis tentang traveling, tapi pelakunya bukan kita. Maksudnya kita menulis cerita dari info yang kita peroleh dari orang lain yang melakukan perjalanan. Bisa aja sih, bisa aja. Karena sebenarnya tulisan perjalanan itu kan subjektif ya. Cuma nggak tahu kalau misalnya kita menuliskan perjalanan orang lain itu akan menjadi rasanya jadi kayak gimana, nggak tahu ya. Kecuali memang orangnya memang mencari ghostwriter atau enggak yang dia memang menceritakannya ke kita yang nulis juga enak gitu kan. Kalau enggak ya jadi fiksi lagi dong, ngarang-ngarang gitu. Susah juga. Yang penting kamu jangan nulisin pengalamannya Trinity Traveler karena udah banyak, udah habis. Pasti masih banyak ya. Dari pengalaman itu lu kan pernah nulis ini juga ya bareng-bareng sama penulis lain tuh yang travelog. Ya gitu. Ada nggak sih kisah-kisah romantis yang kemudian pengen lu untuk ini gue pengen bikin novelnya gitu atau apa gitu dari situ? Nah masalahnya gitu ya, terus terang aja kalau misalnya jadi traveler itu, apalagi yang udah seperti aku yang hidupnya sebenarnya di jalan gitu kan, nah dan juga kan pindah-pindah. Veteran. Jadi kalau ditanya, I'm a pre-COVID traveler, pre-COVID. Nah, jadi kalau misalnya masalah cinta-cintaan itu agak sulit ya, karena biasanya ya tahu udah ketemu cuma berapa hari sih gitu loh. Memang orangnya sangat menyenangkan, kita gini segala macam. Tapi ya abis itu LDR, ya udah gitu, abis itu nggak kelar. Jadi memang aku sendiri orangnya kayaknya soal cinta itu sama sekali tidak romantis dan nggak pernah berpikiran untuk dijadikan suatu cerita, apalagi yang cerita novel yang panjang gitu, karena kayaknya kurang panjang ceritanya karena cepat putusnya gitu.
Harus janjian dulu ya, jangan putus dulu ya. Tapi sih sebenarnya meskipun masih sampai sekarang juga masih bertemu dan kita serajin bertemu, misalnya kayak ketemunya di mana, berapa tahun kemudian dia ke Indonesia, terus abis itu berapa tahun kemudian aku ke tempat dia, terus kita jalan-jalan bareng kemana, itu banyak orang-orang kayak gitu. Tapi ya udah sekedar gitu aja gitu. Sejauh ini apa sih benefit yang paling terasa gitu buat lo dari traveling? Paling terasa apa ya? At least it lengthen the conversation. Ya, kalau kita ngobrol tuh kayak jadinya kayak apa namanya, memperpanjang percakapan itu sendiri gitu, karena kita tahu dan biasanya apa namanya, ya karena pengetahuan dan wawasannya bertambah sih ya. Jadi oh iya tuh di sana ternyata gini. Jadi kadang-kadang orang berpikiran yang misalnya punya mitos yang salah gitu. Wih gila di India misalnya, cantik-cantik ya orang nggak cakep-cakep gitu. Tapi kalau kita udah ke India kan kita tahu kalau sebenarnya ya, cuma artisnya doang yang kece gitu kan. Lain kalau di Indonesia, kita orang biasa aja tuh cakep banget ya. Maksudnya di mall kita lihat itu kan banyak yang orang cakep gitu. Jadi palingnya kita bisa mematahkan mitos-mitos yang sebenarnya kita selalu dengar atau gimana gitu kan. Jadi ya itu deh, wawasan dan pengetahuan. Teman-temanku dari Filipina tuh yang ketika kita writers in residence di sana 6 bulan, terus dia nanya gitu, Asma, kok saya nggak ketemu ya yang bintang-bintang Korea yang ganteng-ganteng gitu di Cihacol. Hal yang sama ya untuk India ya. Oke, lu pernah nggak gini, ketika misalnya lo traveling gitu ya, pernah nggak lo mention bahwa misalnya ketika ngobrol atau apa gitu ya, atau lo dapet jadi punya pengalaman yang ini karena lo bilang lo penulis? Enggak sih, gue nggak pernah ngaku gue penulis, kecuali memang gue perginya karena gue dibayarin ya, maksudnya disponsorin oleh misalnya satu tourism board atau apa, dan gue harus ngaku dan gue punya kartu namanya gitu, ini gue Trinity gitu. Jadi memang berbeda. Tapi biasanya kalau gue jalan pakai duit sendiri nggak pernah ngaku ini Trinity, karena begitu ketahuan tuh langsung kayak mereka jadi apa ya, jadi berubah gitu, langsung kayaknya jadi tambah ramah atau kayak gimana, kan males ya kayak gitu-gitu. Dan sama orang-orang juga nggak pernah tahu. Jadi kalau ditanya penulis apa profesinya, penulis gitu kan, segala macam. Sudah gitu nanti lama-lama udah kenal sama orang, bagi-bagi dong Instagramnya, begitu ngeliat, buset lu siapa kok followernya banyak banget gitu. Enggak, gue bukan siapa-siapa gitu kan. Dan nggak pernah ngaku sih Trinity gitu. Tapi lama-lama ya kalau udah deket ya tahu. Oh juga gitu ya. Oke, Trinity, ketika kemudian karya difilmkan gitu ya, dan ini karyanya perjalanan ya, ada nggak hal yang menurut lo perlu diperhatikan gitu oleh teman-teman nanti yang mudah-mudahan ya dari teman-teman KBMF ini nanti ada yang karyanya juga diterbitkan kemudian difilmkan. Nah, ada nggak bagian misalnya kompromi atau apa gitu yang perlu diperhatiin? Sebenarnya pertama ya, rules pertama ketika kalian ditawarkan untuk jadi film ya, lower your expectation. Karena gimana ya, kalau misalnya pindah medium antara dari buku menjadi film itu udah pasti akan berbeda ya. Maksudnya bahkan buku sebagus Harry Potter pun begitu jadi film ya ada kecewanya juga lah. Karena gini, buku itu kan ya itu karena kita sudah membaca, kita punya imajinasi sendiri gitu kan. Dan ketika udah diterjemahkan imajinasinya nggak sama yang kita pernah baca, orang kan marah gitu ya. Jadi kalau kayak gitu ya lower your expectation. Tapi yang jelas kalau misalnya ingin ditulis gitu, yang misalnya penulis skenarionya adalah orang lain, minta aja waktu untuk ketemu dengan kita sebagai penulis gitu. Karena kadang-kadang si penulis skenario ini suka-sukanya dia gitu, nulisnya segala macam gitu kan. Apalagi kalau misalnya tulisan perjalanan kan bukuku kan adalah non fiksi, jadi itu menceritakan tentang diriku sendiri gitu. Meskipun dimainkan oleh si Maudy Ayunda yang terlalu kece gitu. Tapi berbeda dengan misalnya kayak cerita-cerita yang fiksi gitu kan. Kalau fiksi ya you can be anywhere, anything gitu kan, atau anywhere gitu kan. Tapi ini masalahnya branding sendiri gitu, jadi bebannya lebih berat gitu. Tapi kalau aku sih kalau misalnya ada buku non fiksi yang misalnya kalian suatu saat bikin perjalanan dan difilmkan itu, pesan dari aku sih ini ya, jagalah branding kalian gitu loh. Jadi kalau aku bener-bener lower expectation, nggak banyak cincong gitu kan, tapi ikut terlibat dalam penulisan skenarionya, paling nggak kita
brainstorming bareng gitu. Dan yang terpenting jangan sampai branding kalian turun gara-gara filmnya gitu. Kan sayang itu tiba-tiba. Misalnya hal apa nih yang bisa bikin turun, Trinity? Ya misalnya filmnya dibikin jelek banget gitu Kak, atau nggak sesuai banget gitu kan, itu bakal merusak branding sih gitu loh. Atau misalnya yang nggak gue banget gitu kan. Memang sih orang misalnya pembaca aku banget gitu, kalau saya baca nonton gitu kan, kok mau di Ayunda sih dia kurang tomboy, rambutnya kok nggak pendek ya segala macem gitu ya. Tapi itu udah biasa gitu. Asal misalnya tidak dibikin yang kayak parah banget gitu sampai nggak gue banget, itu akan lebih parah ya. Jadi kalau aku prinsipnya selama tidak merusak branding. Juga pirang gitu ya. Iya, atau nggak misalnya gimana. Dan biasanya kalau Maudi ya itu kan masalahnya cerita gue waktu gue umur 20-an gitu ya. Memangnya kayak Maudi gitu kan, gue masih langsing gitu. Alasan gue gitu. Ya, which is bener gitu kan. Ya. Mungkin kalau misalnya sekarang dibikin film lagi yang udah misalnya naik ke travel ke-8, yang jadi mungkin Tika Panggabean gitu kan, lebih cocok gitu kan. Itu nggak apa-apa gitu. Walah ya. Oke, ini Jusnita nanya nih, suka duka jadi penulis buku perjalanan apa Mbak? Oh, dari tadi kita udah bahas ya. Suka dukanya ya tentu ya. I think jadi travel writer itu is the best job in the world gitu. Maksudnya bayangin ya, kita jalan-jalan tuh dibayarin gitu loh. Itu kurang enak gimana gitu. Lu jalan-jalan, apalagi kalau dibayarinnya tuh yang bukan cuma dibayarin tripnya, tapi juga dibayarin dapat duit dari situ gitu ya. Bayangin kita naik bisnis class, nginep di hotel bintang 5, resort yang megah gitu kan, gimana nggak enak gitu, dan dibayar lagi gitu loh. Itu satu. Dan kedua, ini adalah ketika kita mempunyai hobi yang bisa menghasilkan uang, itu menurutku pekerjaan yang sangat ideal gitu. Ya kan, jadi memang dari kecil aku suka jalan-jalan dan nulis, dan ketika udah besar jalan-jalan nulis itu bisa jadi penghasilan, itu udah menurutku udah kalau misalnya bikin statement I've been living my dream gitu. Bayangin bisa hidup sesuai dengan mimpi di masa kecil gitu. Karena waktu masa kecilku aku selalu berpikir gitu kan, gimana ya caranya ya ntar kalau misalnya gue udah gede, gue punya pekerjaan yang bisa jalan-jalan mulu, nggak harus ke kantor, bisa bangun siang gitu tapi dibayar gitu, ada duitnya ya. Ternyata ini gitu jawabannya, dan dijawab doanya juga lebih cepat daripada perkiraanku, dan yaitu I've been living my dream gitu. Ya, dan nggak banyak yang menjalani mimpi masa kecil. Trinity, kita lewat sedikit boleh ya? Ini masih ada yang nanya nih, Kak Trinity memakai bahasa apa saja saat melakukan traveling ke 90-an negara? Lu bisa selain bahasa Inggris, ada bahasa lain nggak? Sunda, Jawa, Batak gitu. Nggak sih, cuma bahasa Inggris aja. Nanya ke mereka, kalau bahasa Indonesia gagal, lu coba Sunda, ya coba Batak. Ya bahasa daerahnya udah bisa 4 atau 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya keluar negeri, modalnya sih bahasa Inggris, bahasa utamanya. Tapi karena waktu itu pernah di waktu 21 tahun itu banyak tinggal di negara-negara berbahasa Spanyol, jadinya jadi bisa berbahasa Spanyol sedikit-sedikit ya, lumayan lah untuk komunikasi. Sampai akhirnya jadi les sedikit gitu kan. Pernah les waktu di SMA wajib bahasa Jerman, ya udah. Pernah les bahasa Prancis udah, tapi kan nggak pernah kepake ya, lama-lama lupa sendiri sih. Tapi intinya sih ya gampang sih, maksudnya komunikasi yang tinggal lama-lama ngerti juga kok. Ya maksudnya kita tuh nggak usah terlalu banyak khawatir karena kita sudah dikasih akal budi gitu. Jadi pastilah ada jalan gitu loh, ya. untuk bisa ngomong apa suatu. Halo? Gimana? Halo. Ya, sorry. Kita mau coba nampung, masih boleh ya waktunya ya? Tambahin sedikit ya? Boleh. Kita mau coba nampung pertanyaan dari YouTube nih, Sheila. Ya, boleh Bunda. Ini ada pertanyaan dari Kak Ahnaf. Bagaimana sih cara traveling bagi orang yang kurang budget? Pengalaman Bunda Trinity dulu, apakah sudah punya uang banyak saat traveling? Oke. Atau bagaimana juga kalau ini menghemat gitu ya, cara tips maksimal menghemat. Nah. Oke. Kalau mau jalan-jalan itu sebenarnya prinsipnya 3 ya, kalau mau murah ya. Semakin dekat kita jalan-jalan akan semakin murah, tentu gitu kan. Jadi kalau mau murah-murah ya di kota sendiri aja gitu. Karena jangan mikirin jalan-jalan tuh kayak jauh-jauh kemana gitu kan. Terus semakin kita banyak bawa barang,
bawaan itu akan semakin mahal. Jadi harus bisa light travel. Jadi maksud light travel tuh maksudnya ya nggak bawa banyak ya. Karena contohnya gini, kalau misalnya kita udah bawa koper segede-gede gaban gitu kan kemana-mana, kita kan jadi males naik bus atau naik MRT ya karena gotong-gotong gitu, maunya naik taksi gitu, ya kayak gitulah. Dan apalagi kalau misalnya suka belanja gitu kan, kita bayar extra baggage gitu, jadi pasti lebih mahal. Nah lebih jauh lebih mahal, lebih berat lebih mahal. Terus juga apalagi ya satu lagi ya. Nah yang jelas kalau misalnya mau yang budget traveling memang harus ini ya istilahnya mau naik public transportasi itu transportasi umum. Jadi tidak ya harus merakyat lah istilahnya kan. Terus juga kalau saya nginep juga nggak nginep yang di hotel tapi di hostel yang satu dorm isinya rame-rame gitu. Yang kalau keluar negeri. Jadi harus bisa berhemat. Dan sekarang udah banyak banget cara karena udah informasi semuanya udah tinggal di browsing ya, di googling segala macam juga ada gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan budgetnya. Dan memang kalau waktu dulu kan karena aku udah jalan-jalan sendiri dari mulai SMP gitu ya. Dulu kan belum punya penghasilan. Jadi kalau misalnya sama orang tua bikin proposal gitu loh, mau ke rumah ini, nginep di sini, nomor teleponnya segini, budgetnya segini. Jadi kita udah bikin budgeting dari awal gitu loh. Nah itu terus ya kalau misalnya prinsipnya kan kalau kita punya uang itu kan memperbesar penghasilan, memperkecil pengeluaran itu aja. Jadi kalau pengen punya itu ya dan prinsip yang utama adalah jalan-jalan murah atau budget traveling itu sama kenyamanan itu nggak temenan. Artinya harus sudah siap ya. Kalau kita bayar murah itu nggak nyaman itu harus sudah siap gitu. Jadi sebenarnya lebih ke mindset sih gitu. Jadi jangan mikir misalnya ya elah ini hostel udah rame-rame bau ada orang ngorok di sebelah kita lah segala macam marah-marah gitu. Ya namanya juga lo murah gitu kan. Istilahnya kalau orang Jawa bilang bayar selawe kok minta selamat gitu. Baik, Stella sudah atau masih ada satu? Masih ada satu lagi nih Bunda. Boleh. Dari YouTube. Dari Kak Madam. Bunda Trinity pernah nggak sih merasa kesulitan masalah makanan saat di luar negeri? Makanan nggak pernah sih. Masalahnya bagiku makanan hanya ada dua, enak dan enak sekali. Jadi, masalahku kalau makanan itu adalah ketika aku lagi lapar-laparnya ternyata nggak ada makanan, itu masalah banget dan itu aku jadi kena panic attack gitu. Karena pernah terjadi gitu kan, waktu itu tahun berapa ya 2000-an awal gitu ke New Zealand, kan nyupir sendiri segala macam dan di sana ternyata apapun tutup jam 5 sore gitu. Waduh, belum belanja, belum masak, kalau nggak ada bahan makanan, nggak ada restoran segala macam. Waduh, itu paniknya setengah mati. Ini gimana cara makannya? Tapi untungnya karena tinggal di hostel gitu kan, teman-teman gitu akhirnya ada yang ngasih aja sih. Ya udah, gue pinjemin telur deh. Besok nanti kalau udah buka, kamu beli telur aja nanti bayar gitu. Ya udah, jadi kayak gitu. Jadi, nah itu dia. Kalau zaman dulu kan kita bener-bener tebak-tebak buah manggis gitu, kita nggak tahu itu kalau di sana wah jam 5 udah nggak ada apa-apa gitu kan jadinya itu. Tapi kalau masalah makanan sih jam 10 mie tek-tek masih lewat gitu ya, nasi goreng masih ada. Sebenarnya Indonesia itu udah paling maksudnya semakin sering kita keluar negeri justru semakin cinta sama Indonesia ya nggak sih. Jadi betul. Dengan segala kenyamanannya apapun bisa diurus gitu kan, apalah segala macam itu kayak enak banget. Jadi satu lagi misalnya kalau boleh kasih tips dan pesan gitu ya. Kalau misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri segala macam, jalan-jalan dulu aja deh di Indonesia karena menurutku jalan-jalan Indonesia tuh udah mempunyai kesulitannya sendiri gitu. Jadi ketika kita udah katam jalan-jalan di Indonesia dengan segala kesulitan dan ketidakpastiannya gitu, wah elah ke Singapura mah tinggal merem doang gitu. Udah nyampe gitu. Karena di Indonesia menurutku jalan-jalan juga susah gitu karena satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian gitu. Dari jadwal, dari apa segala macam gitu kan. Jadi kalau keluar negeri mah asal tidak buta, kalau kata nenek saya bilang asal tidak buta huruf kamu pasti selamat katanya gitu. Ya. Oke, luar biasa ya dialog malam ini, seru sekali. Trinity, terakhir nih, gue udah terakhir tapi nambah aja ya. Tapi ini beneran terakhir ya. Secara kami ngobrol lagi ya. Ada nggak gitu dari pengalaman traveling lo yang pengen banget lo tulisin, yang belum keangkat gitu,
yang orang lain belum tahu dan lu pengen banget tulisin? Apa ya? Ya perjalanan terakhir lah. Yang terakhir ini sih yang belum, maksudnya nggak ada yang dari zaman dulu pengen diangkat banget gitu, karena semuanya biasanya sudah yang memorable itu sudah dituliskan. Tapi yang terakhir ini yang belum diangkat, yang aku bilang sampai lupa rasanya itu adalah yaitu ke Azerbaijan, Georgia dan Armenia. Oke, kita menunggu ya, insya Allah ya. Dan buat teman-teman semua silakan di follow Trinity di @trinitytraveler ya, di Instagram dan di Twitter ya. YouTube-an nggak sih? Ada, YouTube-nya The Naked Traveler. Nah, YouTube-nya The Naked Traveler. Jadi buat teman-teman ya yang tidak puas dengan percakapan kita yang singkat malam ini, bisa lebih lanjut ya, kepoin tentang pengalamannya Trinity di YouTube, di sosial media gitu. Dan setahu saya Trinity juga termasuk rajin loh ya jawab-jawabin orang gitu kan ya di Twitter di mana gitu ya. Iya. Dan seru-seru. Oke. Trinity ada pesan-pesan terakhir maksudnya di forum ini? Oke. Ya terima kasih sudah ikut acara kelas ini, dan kalau misalnya pengen tahu lagi, tadi kan udah dibilangin ya, follow aja @trinitytraveler, L-nya 1. Bisa di Twitter, Instagram, Facebook, sama YouTube-nya The Naked Traveler. Terus kalau mau beli buku-bukuku, silakan ke mizanstore.com ya. Jadi ada 15 buku di situ. Terus juga selain itu bisa di marketplace atau di toko buku, ataupun di versi e-booknya di Google Playbook juga ada. Terus kalau misalnya informasi segala macam bisa ke blog, masih ada. Kalau yang mau nanya tadi tentang Pakistan masih ada di blog di naked-traveler.com ya, strip ya. Strip Trinity, thank you banget. Kita foto bareng ya. Ya, kita foto bareng sebelumnya ya. Boleh. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa gelar di acara KBM ya bersama dengan Trinity, tapi enggak secara online, itu secara offline ya one day ya. Amin. Oke, Bro Bahrul, kita foto bareng? Atau Sheila yang ini? Ya, boleh Bunda. Silakan teman-teman semuanya bisa on cam ya. Kita foto bareng dulu nih. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Bunda. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Trinity Traveler sudah berbagi banyak pengalaman, berbagi banyak tips ya buat teman-teman. Dan tadi salah satu pesan yang saya kira khususnya di pandemi ini akan membantu banyak orang juga gitu ya. Selain memperkaya pengalaman teman-teman sendiri, untuk ayo sebelum kita jalan jauh-jauh, kita eksplor dulu yang dekat-dekat ya Trinity ya. Kita eksplor dulu yang dekat-dekat, dan dengan begitu kita juga membantu pariwisata di Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih KBMF. Terima kasih teman-teman yang mengikuti acara Belajar dari Bintang di YouTube ya, maupun yang bergabung di Zoom ini ya. Silakan jangan lupa juga Belajar dari Bintang insya Allah masih akan hadir Rabu depan ya. Dan follow Asma Nadia di KBMF untuk tips-tips menulis gratis di inboxmu. Terima kasih Trinity. Dadah semuanya. Dadah. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih Bunda Asma, Bunda Trinity, dan Kak Isa juga atas ilmunya pada malam hari ini. Keren banget ya teman-teman, semoga kita bisa ketularan juga nih, bisa keliling Indonesia dan juga ke luar negeri ya. Dan bisa juga menjadi penulis bestseller. Baik teman-teman, masih ingat dengan bonus koin di hari yang spesial ini? Teman-teman bisa dapetin bonus sampai dengan 1.000 koin emas, minimal top up 100.000 dengan pembayaran via OVO, Dana, link aja, dan pastikan juga nih, kamu jadi salah satu yang nikmatin promo kali ini. Semakin besar nominal top up-nya, maka semakin besar juga bonus yang bakal kamu dapat. Setelah itu, kamu juga bisa jadi gak perlu khawatir lagi deh buat kehabisan koin dari aktivitas bacamu di KBM. Jadi buruan top up sekarang dan tunggu bonusnya masuk ke akunmu. Promo ini berlaku sampai hari ini pukul 11 waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Pekan depan pastikan juga hadir kembali di acara Belajar dari Bintang, dan bagi yang belum saksikan materi sebelumnya nih, bisa saksikan tayangan ulangnya di aplikasi KBM App bagian menu KBM Academy. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Bunda Asma. Kita tutup acara malam ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pekan depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.